Coki Sitohang begitu senang terlibat dalam opera budaya Batak Arga Dobona in Pinasa. Ayahanda Abigail ini terpacu untuk mengenal budaya leluhur lebih detail lagi. Coki pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan orang-orang sukses di negeri ini yang masih keturunan Batak. Karena kisah dalam opera budaya Batak tersebut begitu mirip dengan kisah sukses para keturunan Batak di ibu kota. Saya baru saja berhubungan dengan beberapa pejabat di negara kita, orang-orang yang saya hormati, sahabat-sahabat yang berdarah Batak tentunya. Mereka memiliki pengaruh di negara kita dan beliau semua sangat antusias. Antusiasnya begini, mereka merasa bahwa saya itu seperti keluarga. Datang ke Jakarta tuh modalnya dulu cuma sendal sama uang sedikit biayain sama orang tua. Saya jadi tentara, saya pulang jadi jenderal, berarti begitu. Atau saya sekolah tinggi, saya bisa kasih sesuatu sama negara kita. Jadi cerita tentang Gorga ini, cerita yang mewakili perasaan hati orang-orang Batak pada umumnya. Apalagi mereka yang datang dari sana, dari tanah kami. Saya sih juga Mbak, saya cuma 153 km dari Jakarta, Bandung gitu. Tapi saya punya perasaan yang sama seperti mereka. Coki sempat melakukan observasi agar bisa mendalami tokoh Gorga yang diperankannya. Coki terpaksa melakukan hal tersebut karena ternyata ia tak mengenal budaya Batak secara detail, meski darah Batak mengalir dalam tubuhnya. Coki tampaknya cukup menyesal karena tidak mengenal budaya leluhur sendiri. Namun apa yang membuatnya tak mengenal budaya Batak dengan detail? Sejujurnya enggak, minim sekali pengetahuan saya tentang cerita-cerita orang Batak. Saya katakan minim sekali bukan berarti saya hampir tidak tahu apa-apa, enggak. Saya tahu sebagian, tapi kurang dibiasakan, kurang dicekokin ibaratnya sama orang tua saya dulu. Dengan terpaksa kami harus belajar nyemplung sendiri ke kolam. Jadi saya harus datang ke acara Batak untuk lihat, oh kalau nikah tuh gini loh. Enggak seperti orang pada umumnya tinggal nunggu salam-salaman, enggak. Ternyata ada keluarga A, keluarga B ngomong dulu nih. Begitu ngomongnya panjang, makanya kebanyakan orang Batak jadi pengacara. Pintar ngomong ya, kalau nggak jadi pengacara, membawa acara. Jadi saya harus dengarkan lagu-lagu itu, cerita-cerita itu, dan saya harus minta supaya orang lain ceritakan pada saya. Kalau saya bisa memutar waktu, ini berandai-andai aja, saya tahu saya nggak bisa melakukannya. Misalnya saya bisa memutar waktu, saya mau investasi waktu saya lebih banyak pada pertemuan non formal dengan orang Batak. Saya ingin belajar bahasa Batak dari kecil. Saya ingin nagih sama opung saya almarhum itu loh. Pung, tolong kalau ketemu saya, biasakanlah ngomong bahasa Batak supaya anak cucunya ini lebih fasih gitu. Jadi yang saya tahu sekarang adalah yang paling sedikit dari yang bisa saya tahu. Saya punya waktu lebih banyak, ya saya mau belajar lebih besar. Dan ini saya nggak katakan karena di depan kamera, tapi jujur karena memang saya perlu hal itu untuk membentuk karakter saya.